Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Tania Thomasen. Saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dalam studi kelayakan bisnis. Ada organisasi, itu ada 3 jenis, yaitu terdapat banyak jenis organisasi, besar versi kecil, profit versi non-profit. Unsur-unsur organisasi suatu sistem sosial terkoordinasi dan memiliki tujuan. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga ada kepemimpinan atau landing. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Dilaksanakan oleh manajer dari setiap peran-peran berikut. Efektivitas organisasi. Yang pertama, pencapaian tujuan. Kriteria ini mengukur sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuisisi sumber daya organisasi membutuhkan sumber daya yang memadai seperti modal, bahan baku, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, proses internal. Kriteria ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi seperti produksi, distribusi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat ada kepuasan konstitusi strategi. Konstitusi strategi mencakup pada pemangku kepentingan utama organisasi seperti pemilik karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintahan. Pengaruhnya teknologi dalam manajemen. Ada internet mungkin, akses informasi secara global, komunikasi lintas batas, serta memasarkan dan penjualan produk atau jasa secara online. Yang kedua ada intranet, adalah jaringan internal organisasi yang mengumpulkan teknologi internet. Yang ketiga ada extranet, adalah extranet dari internet yang dapat diakses oleh pihak internal tertentu seperti supplier atau mitra bisnis. Ini memungkinkan komunikasi berbagi data dan koordinasi yang lebih efisiensi dengan pihak luar dan terkait dengan organisasi. Ada video konferensi teknologi. Kemungkinan pertemuan virtual antara individu atau kelompok yang terpisah secara geografis. Elektronik atau mail atau email adalah sarana komunikasi tertulis yang cepat dan efisien dalam organisasi. Yang terakhir ada instant atau message atau email atau pesan instan menggunakan komunikasi real time antara individu atau kelompok kecil. Meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Melakukan tindakan lanjut sangat penting untuk memastikan bahwa pesan atau informasi yang disampaikan telah dipahami dengan baik dan diterima. Terus pengaturan aluran informasi. Organisasi perlu menetapkan aluran informasi yang jelas dan efisien
ini meliputi menentukan aluran komunikasi yang tepat, menghindari informasi yang berlebihan atau tidak relevan, dan memastikan informasi mengalir dengan lancar dan seluruh tingkat organisasi. Memanfaatkan umpan balik memungkinkan komunikasi dua arah yang efektif. Udah tuh, empati, komunikasi yang efektif membutuhkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami perspektif dan pemasaran orang lain. Udah itu ada repetis atau pengulangan pesan penting dalam komunikasi organisasi, terutama untuk informasi kritis atau kompleks. Mendorong saling percaya, komunikasi yang efektif membutuhkan kepercayaan antara pengiriman dan penerimaan pesan. Peraturan terakhir adalah peraturan waktu yang efektif. Waktu adalah faktor penting dalam komunikasi organisasi. Dengan mengaturnya waktu yang efektif seperti jadwal pertemuan atau melakukan komunikasi pada saat yang tepat, informasi dapat disampaikan dan diterima lebih baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.